Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang rangkaian seri paralel resistor, kapasitor, dan dioda. Selain ketiga komponen tersebut, komponen lain yang sering dirangkai seri atau dirangkai secara paralel adalah baterai, speaker, dan LED. Ingin tahu caranya? Tonton terus video ini. Seri paralel baterai. Baterai adalah benda yang berisi sel elektrokimia yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik secara langsung. Baterai memiliki dua buah kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Berdasarkan bahan penyusun elektrolitnya, baterai memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah baterai zinc karbon, baterai alkalin, baterai litium ion, baterai litium polimer, baterai nikel kadmium, baterai nikel metal hibrida, dan baterai akumulator atau aki. Dari beberapa jenis baterai di atas, ada jenis baterai yang bisa diisi ulang maupun yang tidak bisa diisi ulang alias hanya sekali pakai. Setiap jenis baterai memiliki dua parameter utama, yakni tegangan pada kutub dan kapasitas arus yang dapat dialirkan dalam jam. Misalnya saja, baterai litium ion memiliki tegangan 3,7 volt dengan kapasitas 2200 mAh. Atau aki motor dengan tegangan 12 volt dengan kapasitas 3 Ah. Pada rangkaian baterai seri, tegangan baterai akan bertambah, sedangkan kemampuan arusnya tetap. Sedangkan pada rangkaian baterai paralel yang terjadi sebaliknya, tegangan baterai tetap, sedangkan kemampuan arusnya bertambah. Sebagai contoh, dua buah aki dengan tegangan 12 volt dan kapasitas 3,5 Ah dirangkai seri, maka tegangan totalnya adalah 24 volt dan kapasitasnya tetap 3,5 Ah. Sebaliknya, apabila dirangkai paralel, maka tegangan totalnya akan tetap 12 volt. Namun, kemampuan arusnya menjadi 7 Ah. Contoh lain, 3 buah baterai alkalin dengan tegangan 1,5 volt dan kapasitas 1000 mAh dirangkai seri, maka tegangannya adalah 4,5 volt dan kapasitasnya tetap 1000 mAh. Sebaliknya, apabila dirangkai paralel, maka tegangannya 1,5 volt dan kemampuan arusnya menjadi 3000 mAh. Seri paralel speaker. Speaker adalah alat yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi suara atau bunyi. Jenis-jenis speaker yang biasa kita jumpai diantaranya woofer, subwoofer, mid-range, tweeter, dan full range. Masing-masing jenis speaker ini memiliki parameter utama yang dikenal sebagai impedansi dengan simbol Z. Impedansi ini mirip dengan resistansi sehingga satuannya adalah ohm. Pada rangkaian speaker seri, impedansi totalnya adalah penjumlahan dari masing-masing nilai impedansi speaker. Sebagai contoh, dua buah speaker dengan impedansi 4 ohm dirangkai seri, maka impedansinya adalah 8 ohm. Atau, 3 buah speaker 6 ohm dirangkai seri, maka impedansinya adalah 18 ohm. Sedangkan, pada rangkaian speaker yang dirangkai paralel, impedansi totalnya adalah jumlah pembagian dari semua rangkaian paralel speaker. Sebagai contoh, 2 buah speaker 4 ohm dirangkai paralel, maka impedansi totalnya adalah 4 dibagi 2 atau sama dengan 2 ohm. Contoh lain, 4 buah speaker 16 ohm dirangkai paralel, maka impedansi totalnya adalah 16 dibagi 4 atau sama dengan 4 ohm. Impedansi ini perlu diperhatikan agar sesuai dengan kemampuan daya dari amplifier yang Anda gunakan. Misalnya saja, amplifier dengan spesifikasi 100 watt dan 8 ohm, maka Anda dapat menggunakan satu speaker impedansi 8 ohm atau 2 speaker 16 ohm yang di paralel maupun 2 speaker 4 ohm yang di seri. Karena masing-masing memiliki impedansi total yang sama, yakni 8 ohm. Seri paralel LED. LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya. Jenis-jenis LED yang sering kita jumpai diantaranya jenis Strawatt, Super Bright, HPL, infrared, dan SMD. Masing-masing jenis LED ini memiliki dua parameter utama, yakni tegangan kerja dan arus maksimal yang dapat diterima. Misalnya saja, LED jenis Strawatt dengan ukuran 5 mm, tegangan kerjanya 3 volt dan kemampuan arusnya 20 mA. LED Super Bright dengan ukuran 2 mm, tegangan kerjanya 2 volt dan kemampuan arusnya 10 mA. Dan jenis HPL, tegangan kerjanya bervariasi antara 3,3 sampai 3,7 volt dengan kemampuan arus antara 300 hingga 500 mA. Pada rangkaian LED seri, tegangan kerja LED bertambah sedangkan kemampuan arusnya tetap. Sebaliknya, jika dirangkai secara paralel, tegangan kerja LED tetap, sedangkan kemampuan arusnya yang bertambah. Sebagai contoh, jika 3 buah LED Super Bright dengan tegangan kerja 2 volt dan arus 10 mA dirangkai seri, maka tegangan kerja totalnya adalah 2 volt dikali 3 atau sama dengan 6 volt,
dan kuat arusnya tetap 10 mA. Sedangkan, apabila ketiga LED tersebut dirangkai secara paralel, maka tegangan kerjanya tetap 2 volt dan kemampuan arusnya menjadi 10 mA dikali 3 atau sama dengan 30 mA. Contoh lain, dua buah LED HPL dengan tegangan kerja 3,3 volt dan arus 300 mA dirangkai seri, maka tegangan kerjanya adalah 6,6 volt dan kemampuan arusnya tetap 300 mA. Sedangkan, apabila dirangkai secara paralel, maka tegangan kerja LED tetap 3,3 volt dan arusnya menjadi 600 mA. Nilai tegangan dan arus ini perlu diperhatikan agar nilainya sesuai dengan tegangan input dan resistor pembatas arus yang digunakan. Cara menghitung nilai resistor yang pas untuk LED telah dibahas pada video sebelumnya. Sekian penjelasan dari kami, like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.